Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada malam hari ini, untuk kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami pada malam hari ini lewat Zoom. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, menguduskan hati pikiran kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan boleh terus berkarya di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu terus boleh menolong kami satu persatu. Teristimewa sekali hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, tambah kurangi sempurnakan seluruh persiapannya, agar apa yang dia sampaikan benar-benar merupakan kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah kami semua boleh duduk tenang, menyimak, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, dan kami boleh mendapatkan berkat yang terindah dari Allah Tritunggal. Untuk kami boleh mendengarkan, boleh mengalami, menikmati firman Tuhan, dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh senantiasa memuji, memuliakan, dan menyembah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku ya. Amin. Saudara, pada malam hari ini saya akan membawakan satu tema lanjutan dari Ordo Salutis yang sudah saya bahas beberapa kali, beberapa yang kesempatan yang sudah lewat ya, saudara ya. Jadi hari ini saya beri tema pengutusan Ordo Salutis atau urut-urutan keselamatan, dalam bahasa Inggrisnya Order of Salutation ya. Ordo Salutis itu bahasa Latinnya. Ordo Salutis yang ke-6 atau urut-urutan keselamatan yang ke-6. Nah, saudara, kita sudah membahas Ordo Salutis ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari ini pada malam hari ini ke-6. Nah, saudara, nanti ke-7 dan ke-8 selesai, saudara ya. Jadi kita sudah membahas 6 hal ya. Nah, saudara, dalam urutan yang pertama, di dalam Ordo Salutis, Order Salvation atau urut-urutan keselamatan, saya sudah membahas yaitu dipilih untuk diselamatkan, yang dalam bahasa Inggrisnya election. Yang kedua adalah reprobate atau reprobasi, dipilih untuk dibinasakan, saudaraku ya. Itu ayatnya sangat banyak sekali, saudaraku ya. Jadi sudah saya bahas di kali yang pertama dulu ya. Yang kedua, dilahirkan kembali, dilahirkan baru, regeneration. Atau dalam konteks secara pendeknya, saudaraku, arti yang paling pendek yaitu dilahirkan kembali itu artinya apa? Dibangkitkan rohaninya yang sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, setiap manusia yang dilahirkan oleh Adam, oleh orang tua kita, ya saudara, itu tidak sudah mati rohaninya. Nah, ketika kita dipilih untuk diselamatkan, berikutnya kita mengalami kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Setelah itu baru iman dan pertobatan. Ya, itu sekaligus terjadi. Iman dan pertobatan, tidak boleh dibalik. Pertobatan dulu baru iman, tidak boleh. Ya, iman dan pertobatan. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah dibenarkan, justification, saudara ya. Lalu yang kelima diangkat sebagai anak atau adoption. Saudara, 1, 2, 3, 4, 5 itu terjadinya instan, seketika. Tidak membutuhkan waktu, saudara ya. Jadi seketika terjadi, saudara. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu yang ke-6, sanctification atau pengudusan. Ya, saya beri judul pengudusan
Karena kalau dikuduskan, itu bagaimana kalau dikuduskan kita tidak ikut apa-apa. Padahal di dalam urutan yang ke-6 ini kita ikut serta ambil bagian, berkolaborasi. Ya, saudara, meskipun hanya sedikit persentasenya, tapi kita masih ikut serta di dalamnya. Ya. Lalu yang ketujuh, ketekunan orang-orang percaya, perseverance of the saint, saudara ya. Itu juga Allah berkolaborasi dengan masing-masing individu anak-anak Tuhan. Ya, itu membutuhkan waktu. Ya, berproses. Nomor 6, nomor 7 ini berproses. Nah, nomor 8 itu terjadinya seketika, yaitu dimuliakan, glorification. Saudara, saya akan mulai urutan yang ke-6 di dalam order salvation atau urut-urutan keselamatan atau ordo salutis yang ke-6, pengudusan. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 15-16. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, saudaraku, seluruh. Ya, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, bukan sebagian, bukan 3/4, tapi seluruh hidup kita. Ya, seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, saudara, sebagai pendahuluan, arti kudus itu apa sebenarnya? Kalau menurut definisi dari seorang yang bernama John Calvin, ya, seorang teolog Reform, arti kudus adalah orang yang berdosa. Ya, semua orang yang ada di dunia ini, kecuali hanya Kristus Yesus Tuhan kita, dia tidak berdosa. Orang yang berdosa, namun orang tersebut sangat peka terhadap dosa yang paling kecil sekalipun. Nah, saudara, arti kudus menurut Imamat pasal 20 ayat 26, saya bacakan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, arti kudus menurut Imamat 20 ayat 26, itu kita dipisahkan dari bangsa-bangsa yang durhaka, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Supaya kamu menjadi miliknya Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 6 ayat 17, demikian bunyinya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, ya, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Ya, saudaraku. Nah, di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 itu ada kata-kata keluarlah kamu dari antara mereka. Ya, dari orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, ya. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ya, saudaraku, pertama sudah keluar, ya, kedua diulang lagi, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, saudara, itu arti kudus, saudaraku, ya. Nah, saudara, sekarang kita masuk di dalam pembahasan. Ya, saya akan membahas 3 hal pokok, yaitu yang pertama sifat dari pengudusan itu,
Lalu yang kedua, ciri khas dari pengudusan. Yang ketiga adalah mengapa kita harus hidup kudus. Ya, saudara, saya akan masuk di dalam pembahasan yang pertama, sifat dari pengudusan. Poin A, pengudusan adalah karya supranatural dari Allah. Ya, saudaraku, pengudusan ini secara esensial adalah karya Allah sendiri. Ya, meskipun orang percaya dapat bekerja sama sejauh Tuhan memakainya, dan orang percaya melakukan melalui pemakaian sarana yang telah ditetapkan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Alkitab sangat jelas memaparkan sifat supranatural dari pengudusan dengan berbagai cara, dan Alkitab menjabarkan sebagai berikut, ya. Poin yang pertama, sebagai pekerjaan Tuhan. Ya, saya tidak bacakan ayat-ayatnya, banyak sekali, saudara, ya. Nanti tidak selesai. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Nah, kemudian sebagai buah persekutuan hidup bersama Kristus. Ya. Jadi Alkitab dengan jelas memaparkan sifat supranatural dari pengudusan itu dengan berbagai macam cara, dan Alkitab menjabarkan hal-hal yang saya sampaikan ini. Sebagai buah persekutuan hidup bersama dengan Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, di dalam Galatia 2 ayat 20, di dalam Galatia 4 ayat 19. Nah, saudara, yang berikutnya adalah sebagai suatu karya yang ditanamkan pada diri manusia, dan itu bukan hasil pekerjaan orang percaya. Ada di dalam Efesus pasal 3 ayat 16, Kolose 1 ayat yang ke-11. Lalu, saudaraku, Alkitab dengan jelas memaparkan sifat supranatural dari pengudusan dengan berbagai cara, dan Alkitab menjabarkan sebagai berikut: sebagai pekerjaan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22. Ya. Lalu kita akan mempelajari, yaitu pengudusan terdiri dari dua macam, saudaraku, ya. Yang pertama adalah kematian dari manusia lama yang berdosa. Pengudusan terdiri dari dua macam, ya. Yang pertama, kematian dari manusia lama yang berdosa, di mana kecemaran dan kerusakan natur manusia yang merupakan akibat dari dosa setahap demi setahap, saudaraku, disingkirkan. Lalu pengudusan ini sering disebut oleh Alkitab penyalipan manusia lama kita yang dikaitkan dengan kematian Kristus di atas kayu salib, saudaraku, ya. Lalu manusia lama adalah natur manusia yang masih dikuasai oleh dosa dalam Roma 6 ayat 6. Nah, berikutnya kematian dari manusia lama yang berdosa, Galatia 5 ayat 24 berkata seperti ini, saudaraku, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, saudara, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita tidak segan, tidak sayang, ya, untuk menyalibkan kedagingan kita, ya, dengan berbagai macam segala hawa nafsu serta keinginan kita. Di dalam ayat itu, saudaraku, Paulus membandingkan pekerjaan daging dan pekerjaan Roh Kudus yang telah berkuasa sepenuhnya di dalam hidup setiap orang percaya. Poin yang berikutnya, poin B, saudaraku, pengudusan terdiri dari dua macam. Yang pertama, kematian dari manusia lama yang berdosa, sudah saya jelaskan singkat. Yang berikutnya, poin B, bangkitnya manusia baru yang telah dikuduskan. Bangkitnya manusia baru yang telah dikuduskan. Ya, tadi manusia lama, saudara, ya, yang sudah ikut disalibkan bersama Kristus. Ya. Pengudusan di sini adalah tindakan Allah bekerja sama dengan pihak orang percaya yang mengalami pengudusan. Saudara.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa manusia lama kita telah dimatikan dan Tuhan telah membangkitkan manusia baru. Ya. Hal tersebut ibaratnya kalau kita mengeluarkan gas beracun dari dalam sebuah ruangan dan menggantikannya dengan udara segar masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, itu ibaratnya, saudara ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengeluarkan gas beracun di dalam ruangan itu, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam ruangan itu ada gas beracun, kita tetap nekat masuk, ya kita mati, saudara ya. Tapi kalau kita sudah keluarkan gas beracun itu dari ruangan itu dan kita gantikan dengan udara yang segar, maka kita kalau masuk kita bisa menikmati ya di dalam ruangan itu. Hal tersebut ditegaskan dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, saudara, mati bagi dosa, bukan mati benar-benar mati sesungguhnya, bukan mati bagi dosa, ya. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, setiap orang yang percaya, kita sudah dikatakan di sini mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Galatia 2 ayat 19 berkata seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan melihat poin berikutnya, saudara ya. Tadi poin A, B sudah, kita masuk di dalam poin C. Pengudusan adalah pekerjaan Tuhan dan setiap orang percaya ikut ambil bagian di dalamnya, saudara ya. Ya, saya tadi sudah sebutkan di awal, saudara. Nah, pernyataan tersebut tidak berarti bahwa setiap orang percaya ikut ambil bagian dalam proses pengudusan. Tidak, saudara ya. Pernyataan itu juga tidak berarti bahwa setiap orang percaya adalah pelaku dari proses pengudusan. Ya, proses pengudusan Tuhan yang mengerjakan, tapi kita di dalam maintenance-nya, di dalam pertumbuhan rohanian kita ikut serta ambil bagian di dalamnya. Ya. Sehingga seringkali diartikan bahwa pengudusan adalah sebagian hasil karya Tuhan dan sebagian lagi hasil karya dari orang-orang percaya. Tetapi sesungguhnya hanya Tuhan saja yang memungkinkan terlaksananya pengudusan dan orang percaya hanya sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk merespon dari apa yang Tuhan sudah kerjakan pengudusan itu di dalam kehidupan kita. Kita merespon. Sebab hanya Tuhan saja yang sanggup menggerakkan orang percaya untuk apa? Untuk berdoa. Untuk apa? Untuk bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Hal itu terlihat dari apa, saudara? Hal ini terlihat dari, yaitu Alkitab berulang kali memperingatkan bahwa orang percaya harus melawan kejahatan, melawan pencobaan. Inilah arti bahwa setiap orang percaya harus bertindak aktif ya di dalam pengudusan itu, dalam menghindari godaan dalam hidup. Ayatnya sangat banyak, saudara ya. Roma 12 ayat 9, Roma 12 ayat 9, Roma 12 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Nah, poin berikutnya. Dari panggilan yang terus-menerus untuk hidup suci. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang percaya harus giat menggunakan sarana yang ada padanya untuk terus meningkatkan kualitas moral serta spiritualnya, saudara. Ya. Itu ada di dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 2, Yohanes 15 ayat 8 dan 16, Roma 8 ayat 12, Roma 8 ayat 13, lalu Roma 12 ayat 1 sampai 2, Roma 12 ayat 17, Galatia 6 ayat 7, ayat 8 dan ayat 15, ya. Banyak sekali ayatnya. Kita tidak bahas satu persatu, nanti waktunya habis. Nah, kita sekarang
masuk di dalam Romawi yang kedua, yaitu ciri khas dari pengudusan apa saja, saudara ya. Yang pertama adalah pengudusan adalah sebuah karya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang kudus, dan yang bersangkutan wajib untuk selalu berusaha meningkatkan penyucian, pengudusan ini dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, ini saya akan bacakan, saudaraku ya, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, ayatnya banyak. Kolose 3 ayat 5 sampai 14, 1 Petrus 1 ayat 22, kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara ya. Nah, saudara, yang kedua, saudara ya, ciri khas pengudusan ini apa saja? Yang kedua, pengudusan terjadi sebagian dalam hidup bawah sadar manusia. Sebab hal itu merupakan tindakan langsung dari Roh Kudus. Dan sebagian lagi dari pengudusan itu terjadi dalam kehidupan sadar manusia. Tergantung dari tindakan iman dalam mempelajari firman Tuhan. Dalam kita berdoa, dalam kita bersekutu dengan sesama orang beriman. Ya, dari aktivitas kerohanian kita. Yang ketiga, pengudusan merupakan proses yang secara terus-menerus, tidak pernah berhenti, berkelanjutan sampai pada taraf kesempurnaan dalam hidup yang akan datang, yaitu ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan masuk ke sorga yang mulia. Nomor 4, Alkitab mengajarkan bahwa dalam hidup kita yang sekarang ini tidak ada orang yang dapat mengklaim bahwa dirinya bebas dari dosa. Ya, saudara, semua orang-orang yang sudah mengalami pengudusan, saudaraku, itu dalam konteksnya, saudaraku, konteksnya atau secara status memang benar. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita kudus di hadapannya. Itu secara status kita, saudaraku ya. Tetapi secara kenyataan, secara nyata, saudaraku, kita masih jatuh bangun di dalam melawan dosa, ya, dosa yang kita hadapi setiap hari, saudaraku ya. Itu, saudaraku ya. Nah, saudara, yang nomor 4, Alkitab mengajarkan bahwa dalam hidup kita yang sekarang ini tidak ada orang yang dapat mengklaim bahwa dirinya bebas dari dosa. Ya, ini saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, saudaraku. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, saudara. Jadi secara secara status kita memang sudah kudus, sudah disucikan oleh Tuhan. Tetapi secara kenyataan, secara realita yang ada, kita masih berdosa, ya, sesuai dari gambaran apa yang diberikan oleh Yohanes di sini. Yang 1 Yohanes 1 ayat 8, ya. Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, saudara.
Yang berikutnya nomor 5. Rasul Yohanes secara eksplisit mengatakan bahwa mereka yang dilahirkan dari Tuhan tidak berdosa. Ya, saudara, itu ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9, 1 Yohanes 5 ayat 18. Ketika Yohanes berkata bahwa mereka yang dilahirkan dari Tuhan tidak berdosa, ya, yaitu manusia baru, ya, yang dimaksudkan oleh Yohanes bahwa anak Tuhan tidak berdosa terus-menerus sebagai kebiasaan hidupnya. Seperti cara hidup yang lama, manusia lama. Tidak. Karena kita sudah diperbarui, sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali, ya, menjadi manusia baru. Ya. Jadi berdosa terus-menerus sebagai kebiasaan itu manusia lama. Sebagaimana dilakukan oleh anak-anak setan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ya, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, yang berikutnya, nomor 6, ciri khas dari perbuatan baik yang dinilai baik secara rohani, saudaraku ya. Adanya perbuatan baik yang selalu mentaati Tuhan, termotivasi untuk memuliakan Tuhan. Apapun tujuan perbuatan baik itu, tujuan akhirnya bukan demi keuntungan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang merupakan tujuan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia di dalam sepanjang hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, saudara. Kolose 3 ayat 17 dan Kolose 3 ayat 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita melakukan segala sesuatu, apapun itu di dunia ini, saudara, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Padahal bukan untuk Tuhan, tapi untuk sesama kita. Tapi itu Paulus menghendaki agar kita melakukan, ya, perbuatan itu dengan segenap hati kita, seperti kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, yang terakhir, saudaraku ya, singkat saja, saudaraku ya. Yang terakhir, bagian yang ketiga. Mengapa kita harus hidup kudus, saudaraku ya? Yang pertama, karena Tuhan sudah memilih kita, saudaraku. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Efesus 1 ayat 4 berbunyi seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Berarti dari kekal sampai kekal. Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Supaya kita kudus. Supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita dari sekian miliar orang di dunia. Sejak dunia dijadikan sampai hari ini. Sudah jumlahnya mungkin 100 miliar sudah ada. Ya. Meskipun sekarang penduduk dunia ada 7 miliar. Ya, kurang lebih. Sudah 7 miliar lebih ya sekarang. Tapi kalau di total dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang mungkin sudah ada 100 miliar. Nah, dari bermiliar-miliar Tuhan memilih kita
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus hidup kudus? Mengapa? Karena Tuhan sudah memilih kita yang pertama tadi. Yang kedua, karena kudus adalah karakternya Allah itu sendiri. Dalam Yesaya 6 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kenapa 3 kali? Karena Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kekudusan adalah atribut utama dari Allah. Bahkan semua atribut Allah merefleksikan kekudusannya. Demikian pula hendaknya setiap orang tua mewariskan atribut Allah kepada anak-anaknya. Tidak hanya secara fisik, tetapi yang terpenting adalah secara mental dan emosi. Sebab Allah menghendaki agar umat pilihannya serupa dengan Dia. Kudus adanya. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup kudus? Ketiga, karena itu kita diganjarnya dan Tuhan tidak akan menghukum kita lagi. Ya, saudara, itu Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1, saudara, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, ya. Bandingkan Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, saudara, sesuai Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara. Setiap orang percaya, setiap orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia pasti diselamatkan dan tidak pernah dalam Alkitab satu kali pun orang yang sudah miliknya Allah, yang sudah percaya kepada Allah, nantinya akan dihukum. Ya, dihakimi tidak sama dengan dihukum. Saudara, ya. Nah, jadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, ya, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya, itu artinya dihakimi itu di dalam sidang pengadilan, saudara, ya. Jadi saudara yang sudah percaya Kristus pasti masuk surga. Tapi saudara mendapatkan pahalanya sesuai dengan tindakan perbuatan kita sehari-hari. Sesuai dengan kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam pekabaran Injil kita. Ya, kita diperintah oleh Tuhan, kita nurut apa tidak. Ya, itu semua ada pahalanya, saudara, ya. Nah, saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 11, tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Ya, saudaraku. Saudara, ganjaran itu pukulan, sesahan, saudara, ya. Jadi anak Tuhan, kalau itu betul-betul anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, dia bakal dipukul, disesat, diganjar. Ya. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 11, tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tidak ada orang yang diganjar terus tertawa, terbahak-bahak, itu nggak pernah ada. Tetapi kesedihan, duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Kedua ayat di atas yang sudah saya baca tadi menyatakan bahwa Bapak mendisiplin anak-anaknya, tapi tidak pernah menghukum. Menghukum itu konteks dalam Alkitab dihukum kekal, dihukum masuk neraka sekali kekal untuk selama-lamanya. Sudah tidak lagi. Ya, saudara. Bukan hanya karena dia mengasihi kita, tetapi dia juga menghendaki agar kita diyakinkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anaknya. Ya, saudara.
Sama halnya orang tua kita tidak akan mendisiplin anak tetangga, saudaraku. Saudara kalau punya anak, saudaraku, kalau anak saudara sendiri nakal, saudara akan nasihati. Ya, kalau enggak bisa, ya paling diceples. Kalau ceples tetap nakal, ya mungkin dipukul ya dengan tangan saudara. Tapi kalau anak tetangga saudara nakal, ya saudara biarkan. Ya, itu saudaraku ya. Sama halnya orang tua kita tidak akan mendisiplin anak tetangga, saudaraku ya. Melainkan anaknya sendiri, demikian juga Allah kita, saudaraku. Allah melakukannya karena Allah begitu mengasihi kita agar kita tetap kudus di hadapan Allah. Yang berikutnya nomor 4, karena Tuhan telah merelakan dirinya mati di atas kayu salib bagi saudara dan bagi saya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18, saya bacakan sebagai berikut. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya. Dalam ayat 19a-nya, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darahnya siapa? Bukan darah domba, saudaraku, tetapi darahnya Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, saudara. Petrus memakai kata menebus di situ. Dalam ayat tersebut, dan kata ini adalah dalam konteks membeli seorang budak dari pasar budak, saudara ya. Nah, menebus itu konteksnya membeli seorang budak dari pasar budak, ya, saudaraku. Tuhan telah membeli kita dari pasar dosa, ya. Tuhan menebus kita bukan dengan emas atau dengan perak, saudaraku, melainkan dengan darahnya sendiri. Karena pengorbanan Yesus yang demikian besar inilah, kita harus terus-menerus hidup kudus di hadapannya. Saudara. Nomor yang berikutnya, nomor 5, karena Tuhan Yesus segera datang kembali yang kedua kali. Saudara, ya. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali secara konsisten telah dinyatakan secara jelas di dalam Alkitab kita. Saudara. Dan itu merupakan pengharapan bagi setiap orang percaya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, sedekat apa saya juga nggak bisa mengatakan kepada saudara, ya, tapi ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa sudah dekat, ya, kesudahan segala sesuatu yang kita lihat, yang nampak, ya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudara. Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dia akan segera datang kembali. Sewaktu-waktu tanpa memberitahu kepada kita, tanpa diketahui oleh siapapun juga. Ya, mungkin saja setelah acara Zoom meeting pada malam hari ini, ya mungkin, ya saya tidak minta itu, tapi mungkin saja itu kedaulatan Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, apa yang sedang kita atau saudara dan saya kerjakan? Nah, saudara, kesimpulan sebagai kesimpulan tema pengudusan ini, memisahkan diri dari dunia dan dijauhkan dari dosa, supaya kita dapat bersekutu dengan Allah dan melayani Dia dengan penuh syukur, penuh sukacita yang meluap-luap, saudaraku ya. Yang berikutnya, berbakti dengan sepenuh hati kepada Allah dan menyediakan diri untuk dipakai secara khusus oleh Allah, saudaraku. Maukah kita, saudaraku, menyediakan waktu, menyediakan diri kita untuk dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus sesuai dengan standar Allah, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menolong kita agar kita selalu taat dan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melawan dosa-dosa yang terus berdatangan setiap hari kepada kita, menggoda kita. Ya, saudaraku.
Yang berikutnya yang membuat kita kudus dan berbeda dengan orang-orang dunia, yaitu adanya sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Tuhan sudah menempatkan sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Yang berikutnya, firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita agar seluruh aspek kehidupan kita serta karakter kita harus menjadi kudus sesuai dengan standar Allah. Baik secara jasmani, baik secara rohani, baik secara lahir maupun secara batin, baik secara moral atau moral, ataupun baik secara material. Ya, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah mengerti arti kekudusan yang sudah saya jelaskan secara singkat itu? Apakah kita sudah mempraktekkan hidup kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jika jawabannya sudah, ya puji Tuhan, teruslah hidup kudus di hadapannya. Jika belum, bertobat, mengaku Tuhan Yesus, minta tolong ya agar Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Apakah kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk secara terus-menerus menjaga hidup kita kudus, baik dalam akal budi kita, dalam kehendak kita, dalam hati, serta dalam tindakan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam mendukung kekudusan saudara-saudara kita seiman. Maukah saudara? Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Ya, saya serahkan kembali pada Ibu Lydia. Berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, boleh mendengarkan, boleh menyimak akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami satu persatu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk hidup terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami untuk bisa memahami akan firman-Mu, dan kami boleh melaksanakan dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati beliau, Engkau mengembalikan berkat-Mu atas kehidupan beliau, sekeluarga, bersama anak-anak, istri, dan juga pelayanan beliau, Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu boleh melimpah atas kehidupan Bapak Pendeta Handoyo. Bapak, pergumulan demi pergumulan, Bapak Pendeta kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga keluarga besarnya Tuhan, kiranya mereka boleh mengandalkan kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Bapak di surga, Engkau berkati juga jemaat yang beliau gembalakan, biarlah juga hamba-Mu boleh menjadi berkat di tempat pelayanannya. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hari, yang juga akan melaksanakan operasi di bulan ini Tuhan. Bapak, kami memohon kepadamu, campur tangan-Mu atas kehidupan Pak Hari, biarlah sukacita, damai sejahtera juga boleh Pak Hari alami, dan kesembuhan yang daripada Tuhan, boleh Pak Hari nikmati Bapak. Kami berdoa untuk rumah tangganya, biarlah Tuhan juga menyertai rumah tangganya, memberkati anak, masa pertumbuhannya, masa pendidikannya, dan juga istri kekasih serta orang tua yang tinggal bersamanya Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami sukacita, mengalami berkat yang daripada Tuhan. Tuhan juga berikan kelancaran atas operasi Pak Hari yang akan datang, dan obat-obatan serta fasilitas yang akan digunakan pun boleh Tuhan berkati. Saat ini juga Tuhan kami berdoa juga untuk Pak Martin yang juga ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati kesehatannya, Tuhan tetap memberkati rumah tangganya, dan Tuhan juga tetap memberkati karirnya.
Kami menyerahkan seluruh keluarga besar Pak Martin ke dalam tangan-Mu, baik anak-anak, istri, anak mantu, dan cucu. Biarlah semua mereka Tuhan boleh mengandalkan Tuhan dan boleh bersatu hati mereka di dalam bersekutu kepada Tuhan. Dan juga apabila ada hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menolong dan menopang mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Herning yang juga ada bersama-sama dengan kami, pergumulan demi pergumulan beliau Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik pergumulan keluarga besarnya, pergumulan pribadinya, pekerjaan, karir, dan juga rumah tangga, serta perekonomian mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang mereka, Tuhan sendiri juga memberkati mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Ana, sekeluarga. Kami juga selalu mengucap syukur atas kehidupan Ibu Ana. Biarlah Tuhan semakin hari iman mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka boleh semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk suaminya Tuhan yang masih dalam masa pemulihan dari sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan secara sempurna atas Pak Iskandar. Dan juga kami menyerahkan anak-anak mereka, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, dan juga anak Bu Ana yang akan memasuki kepolisian Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kesuksesan di dalam setiap apapun yang dikerjakan Bapa, sehingga Tuhan makin hari nama-Mu boleh makin ditinggikan di dalam keluarga Ibu Ana. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Ibu Ana. Tuhan juga menolongnya untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah rumah tangga beliau, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Neneng, biarlah Tuhan juga menolongnya, Tuhan memberkatinya, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau juga memberkati pelayanannya, biarlah Tuhan sendiri yang akan menopang Ibu Neneng bersama anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Neneng, biarlah mereka juga tetap diberkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Lena, Bapak. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan beliau, namun semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulannya, baik pergumulan rumah tangganya, pergumulan perekonomiannya, Tuhan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk adik kami Mawar di tengah-tengah penyakitnya Tuhan, adik kami boleh kuat imannya, boleh tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati rumah tangganya. Tuhan berkati suami, anak, baik keluarga besar adik kami Tuhan. Biarlah semua mereka boleh Tuhan berkati, dan mereka juga boleh mengandalkan kekuatan Tuhan, dan semakin hari perekonomian mereka juga boleh dipulihkan ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa Bapak untuk bencana-bencana yang telah dialami oleh saudara-saudara kami di Pasaman Bapak. Tuhan, bukan hanya bencana gempa bumi yang mereka alami saat ini Tuhan, namun mereka juga mengalami bencana banjir bandang Bapak. Kami memohon kepadamu, tangan-Mu sendiri yang akan menolong mereka, mengirimkan tangan-tangan penolong untuk mereka Bapak. Tuhan juga menguatkan iman mereka, agar mereka tidak sampai terpuruk dan menghujat Engkau Bapak. Bapak di surga, biarlah Tuhan segala sakit penyakit boleh menjauh dari mereka ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pungki yang saat ini juga kembali dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memulihkan Ibu Pungki, sehingga Ibu Pungki boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan Ibu Pungki boleh kembali bersama-sama dengan kami, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni segala dosa kami Bapak, dan doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Doa berkat saya serahkan kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Handoyo. Mari angkat tangan kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati serta pikiran saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa, penyertaan hikmat, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, tetap senantiasa tercurah bahkan melimpah di dalam keberadaan kehidupan saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.